Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa kembali dengan saya di channel Klani TV. Nah, pada video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah informasi kepada Anda tentang hewan-hewan yang harus diusir apabila mereka datang ke rumah kita atau berada di sekitar rumah kita. Kenapa? Karena menurut Primbon, apabila kita tidak mengusir hewan-hewan tersebut, maka dipercaya akan mendatangkan kesialan, musibah, kemudian seret rezeki, dan berbagai keburukan lainnya. Ini adalah menurut Primbon dan juga dipercaya oleh mitos-mitos orang zaman dulu. Nah, pertanyaannya, hewan apa sajakah yang dimaksud? Nah, silahkan simak videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama adalah ular, khususnya ular yang berbisa. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika ada ular berbisa datang ke rumah kita atau berada di sekitar rumah kita, termasuk pekarangan rumah, maka ada baiknya kita mengusir ular tersebut. Atau jika memang dianggap membahayakan, kita membunuh ular tersebut karena ular yang berbisa. Kenapa? Karena menurut Primbon, ular yang berbisa datang ke rumah kita itu menandakan sesuatu hal yang buruk, musibah ataupun seret rezeki akan menimpa kita. Bahkan apabila dihubungkan dengan fakta bahwa ular berbisa sangat berbahaya bagi tubuh kita, tentu hal tersebut akan membahayakan jiwa dari keluarga kita. Jadi ada baiknya ketika ada ular berbisa datang ke rumah, maka usirlah ular tersebut dari rumah kita. Selain ular berbisa, yang juga perlu untuk kita usir yaitu kalajengking. Nah, teman-teman sekalian, di video sebelumnya saya juga pernah membahas tentang kalajengking. Nah, kalajengking ini adalah hewan yang boleh dibunuh karena memang mengandung bisa di bagian ekornya. Nah, keberadaan kalajengking di sekitar rumah itu memang cukup membahayakan keluarga kita, terutama anak-anak kita. Siapa tahu kalajengking itu bisa menyengat keluarga kita, maka akan menimbulkan mudarat bagi keluarga kita. Karena itu Primbon pun menganjurkan agar kita membuang atau mengusir kalajengking apabila datang atau berada di sekitar rumah kita. Yang jelas kalajengking ini membawa aura negatif di rumah kita. Jadi usirlah jika ada kalajengking di sekitar rumah Anda ya. Cicak. Nah, saya pernah membuat sebuah video. Di video sebelumnya saya pernah menerangkan tentang hubungan cicak dengan jin. Nah, di mana ada cicak, kemungkinan besar itu ada makhluk gaib atau jin di sekitarnya. Kenapa? Karena cicak itu adalah hewan yang kotor. Cicak adalah hewan yang kotor dan menempati tempat-tempat yang kotor. Nah, karena itu ketika di rumah kita, di teras depan misalnya, itu banyak sekali cicak, maka besar kemungkinan di rumah kita ada makhluk gaib yang menunggu atau ada jin yang tinggal. Karena itu usirlah cicak tersebut. Dalam Islam pun kita dibolehkan membunuh cicak dengan sekali pukulan. Nah, karena itu dalam Primbon, cicak ini sering dihubungkan dengan hal-hal buruk. Ada 3 hal buruk yang mungkin akan menimpa kita karena keberadaan cicak tersebut di rumah kita. Yang pertama, jika misalnya cicak itu jatuh dan menimpa kepala kita, maka menurut Primbon dipercaya itu menandakan sebuah kesialan atau musibah akan menimpa kita. Ingat, lagi-lagi ini adalah sebuah mitos dan juga ada yang benar terjadi dan ada yang mengalami hal ini tetapi tidak ada efek apapun. Kemudian yang kedua, ketika cicak itu jatuh ke punggung kita atau pundak kita, nah ingatlah bahwa hal ini menurut Primbon menandakan Anda akan mengalami kesialan dalam hal pekerjaan atau rezeki. Misalnya akan mengalami kerugian secara material, akan seret rezeki dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jika cicak itu tanpa sengaja jatuh ke tangan kita atau kaki kita, maka ini dihubungkan dengan kehilangan. Nah, kehilangan di sini bisa banyak macamnya. Bisa berarti kerugian harta, bisa berarti kehilangan pekerjaan, bisa berarti kehilangan keharmonisan di dalam rumah tangga, bisa juga kehilangan dalam arti meninggal dunia. Na'udzubillah, wallahu a'lam. Nah, itulah kenapa Primbon sangat menyarankan agar kita mengusir cicak dari rumah kita. Jika perlu, bunuhlah cicak dengan sekali pukulan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Yang keempat ada tokek. Nah, cicak dan tokek ini adalah satu jenis, tetapi bedanya tokek itu lebih besar dan suaranya pun lebih menakutkan, lebih menyeramkan. Nah, menurut Primbon, ketika di rumah kita ada tokek, maka kita
wajib dan harus mengusir tokek tersebut dari rumah kita. Kenapa? Karena tokek itu membawa aura negatif dan melambangkan sesuatu hal yang buruk. Jika tokek itu berbunyi di siang hari, dipercaya dalam primbon itu akan membawa kita pada masalah rezeki, seret rezeki misalnya. Nah, kemudian jika tokek itu berbunyinya pada malam hari, maka primbon mempercayai berhubungan dengan makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Jadi ketika ada tokek berbunyi di malam hari, maka ingatlah kemungkinan ada makhluk gaib atau jin yang berada di sekitar rumah kita. Karena itu usirlah jika ada tokek di rumah Anda. Laba-laba. Nah, teman-teman sekalian, laba-laba memang tidak berbahaya, tetapi jika di rumah Anda ada laba-laba, sebaiknya diusir atau dibuang. Jika ada sarang laba-laba, sebaiknya dibersihkan. Kenapa? Karena walaupun tidak berbahaya, tapi laba-laba ini sifatnya menghambat. Jaring laba-laba itu menurut primbon menghambat energi negatif masuk ke dalam rumah. Jadi ketika ada energi negatif, semisal ya pokoknya sesuatu hal yang negatif itu akan masuk ke rumah, itu akan dihambat oleh jaring laba-laba ini menurut primbon. Karena itu tidak heran ketika apabila kita tidak membuang jaring laba-laba atau mengusir laba-laba dari sekitar rumah kita, dipercaya itu akan menghalangi rezeki kita. Kita akan mengalami seret rezeki. Tetapi ini adalah menurut primbon dan juga bisa dikatakan sebuah mitos. Karena apa? Karena urusan rezeki itu adalah Allah SWT yang mengatur. Kita hanya dituntut untuk berikhtiar dan bertawakal kepadanya. Dan menurut saya, membersihkan jaring laba-laba dari rumah dan juga mengusir laba-laba dari sekitar rumah itu adalah sebuah bentuk ikhtiar kepada Allah SWT untuk menarik energi positif, termasuk dalam hal ini adalah rezeki datang menghampiri kita. Wallahu a'lam. Tikus liar. Nah, teman-teman sekalian, jika ada tikus di sekitar rumah Anda, tentu Anda akan risih ya. Tikus itu menurut primbon memang tidak mendatangkan atau membawa pengaruh negatif atau aura negatif, tetapi tikus itu bisa mengganggu pangan kita. Tikus yang ada di dapur bisa mengganggu, memakan bahan pangan kita yang ada di dapur, dan tikus itu membawa penyakit. Jadi primbon menyarankan dan mengharuskan kita mengusir tikus-tikus liar yang ada di rumah kita agar kita terhindar dari musibah atau hal-hal buruk yang mengancam kesehatan kita maupun mengancam persediaan pangan kita. Burung gagak. Nah, ini adalah hewan yang dalam mitosnya memang dipercaya erat kaitannya dengan kematian, dengan orang meninggal atau dengan kehilangan. Nah, primbon pun membenarkan hal tersebut. Ketika ada burung gagak yang hinggap di atas rumah kita, bertengger di atas genteng kita, maka segeralah usir burung gagak tersebut. Karena apa? Karena ia membawa pengaruh negatif. Mungkin saja di keluarga kita akan mengalami kehilangan. Nah, kehilangan di sini tidak hanya dalam artian meninggal dunia, tapi bisa kehilangan dalam arti kerugian, dalam arti kebangkrutan, dalam arti ketidakharmonisan dan lain sebagainya. Intinya Anda akan mengalami kehilangan apabila ada burung gagak yang hinggap ke atas genteng Anda, ke atas rumah Anda. Karena itu primbon menyarankan, memerintahkan kita untuk segera mengusir burung gagak tersebut apabila hinggap di atas rumah kita. Nah, itulah teman-teman sekalian beberapa hewan atau binatang yang apabila hinggap atau datang atau berada di sekitar rumah kita, maka kita perlu mengusirnya. Kita harus membuangnya atau kalau perlu membunuhnya jika memang itu dianggap berbahaya. Nah, dengan demikian insya Allah hal itu kita jadikan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menarik aura-aura positif dan mengusir aura-aura negatif yang ada di dalam rumah kita. Apapun itu, yang jelas hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak dan maha mengetahui. Tidak ada sesuatu apapun di bumi maupun di langit yang dapat memberikan bahaya kepada kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa perbanyak berdoa, ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya share pada video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.